Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Di studio juga sudah hadir Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar tadi Ustadz ya. Alhamdulillah lancar Mbak Ayu. Alhamdulillah masih subuh. Sehat juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah Mbak Ayu, tas pundi? Sama juga Ustadz. Alhamdulillah. Ini senang. tadi tanpa dibukakan pintu sama-sama bareng ya kita dimasuknya ya Ustadz ya. Gak usah pakai security langsung ya. Iya, Sudah dibuka. Ngomongin pintu, mungkin kita juga sering mendengarkan ya pintu apa itu Ustadz, pintu ajaibnya Doraemon gitu ya. Kalau dalam Islam itu mungkin ada pintu kebaikan ya Ustadz. Betul ya? Mbak Ayu ya. Nah, pintu kebaikan itu yang seperti apa sih Ustadz? Apakah tadi itu seperti kita datang di forum ini Dialog Fajar atau yang seperti apa, dan apakah kita ini juga bisa masuk ke pintu kebaikan itu? Bagaimana selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, kawan. Kalau pagi ini kita bahas pintu-pintu ya, setidaknya pintu-pintu maaf mohon dibukakan untuk kami berdua ya. Iya Ustaz, amin amin. Kami itu ya dengan segala kesalahan kami menyampaikan di Dialog Fajar. Tentunya banyak kesalahan Mbak Ayu ya. Iya betul. Dari tahun kesekian sampai tahun kesekian. Tentunya pintu maaf kami harapkan. Wah, kok jadi terharu ya. Kayak mau mengucapkan selamat Idul Fitri gitu ya. Iya, tapi kan memang betul ya Ustaz, tidak hanya Idul Fitri saja ya Ustaz. Betul Mbak Ayu ya. Maka kawan, betul. kalau kita dibukakan pintu maaf itu rasanya senang sekali, seperti halnya yang dikatakan oleh sahabat Mu'ad ya bin Jabal. Beliau mengatakan, tanya kepada Nabi sebenarnya Mbak Ayu ya. Tanya sama Nabi, wahai Nabi, ada nggak sih berikan kabar kepada kami ya. Berikan kabar kepada kami, sebenarnya amalan apa yang bisa memasukkan kami ke surgamu, ke surganya Allah maksudnya, dan bisa menjauhkan dari nerakanya Allah. Puncak kehidupan kita kan itu Mbak Ayu ya. Kita itu nanti di dunia ini sebagai wayang, dalangnya itu Allah, kita penuh dengan ikhtiar dan doa kepada Allah. Kita harapan kita semuanya mencari ridhonya Allah, agar kita disandingkan dengan orang-orang soleh di surganya Allah kelak, dan tentunya dijauhkan dari neraka. Bi amali yudkhiluni jannata wa yuba'iduni anin nar. Apa kira-kira? Kalau dibuat kuis gitu menarik kira-kira Mbak Ayu ya. Hadiahnya yang apa? Hadiah umroh suatu bisa. Waduh, paling antri paling depan saya. Lah iya. Akhirnya Kanjeng Nabi ya matur beberapa banyak hal. Salah satunya memang kita harus melaksanakan rukun Islam ya. Rukun Islam itu berarti apa? Berarti kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Itu implementasi dari syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mendirikan sholat, mengambil zakat dari apa yang kita miliki, dan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk menuju ke sana. Kanjeng Nabi maturnya seperti itu. Jadi kawan-kawan yang sudah mampu untuk melaksanakan ke sana, tinggal satu rukun saja haji suatu misal, karena belum dipanggil sama Kemenak ya mohon bersabar. Tapi setidaknya sudah mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Nabi berupa rukun Islam. Sudah syahadat, sudah meyakini kepada Allah juga sudah, sholat juga sudah, zakat juga sampun, shaum Ramadan juga sudah. Nah, setidaknya menjadi tiket kita masuk surganya Allah. Allahumma amin. Amin ya Rabbal. Lalu Kanjeng Nabi matur lagi, hal yang lebih, ada yang hal lagi, yaitu abwabul khair. Ada pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau kita hidup zamannya Nabi, kira-kira itu berdialog sama Nabi itu enak gitu ya.
Apa problem kita ditanyakan sama Nabi. Dan Nabi malah justru tidak ngasih satu jawaban, tapi malah berbagai pilihan. Padahal Mu'adz cuma tanya apa kira-kira, dijawab sama Nabi. Ternyata Nabi masih ngasih lagi. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Apakah kamu mau tak kasih tahu tentang pintu-pintu kebaikan yang bisa masuk ke surganya Allah dan menjauhkan dari nerakanya Allah. Ya tentunya mau semuanya ya. Apa kata Kanjeng Nabi? Yang pertama adalah as-saumul junnatun. Puasa itu menjadi tabir dari neraka. Puasa yang mana ya? Puasa Ramadan, puasa sunnah ya. Menjadi karena itu haknya Allah puasa itu. Yang tahu puasa dan tidaknya itu hanya kita sama Allah. Tidak menutup kemungkinan orang puasa itu ngumpet-ngumpetin di belakang dia minum dan makan. Yang tahu, anak kecil itu. Kayak anak kecil. Ya sangat mungkin juga. Puasa Pak, puasa. Kapan mulai kapan? Dari pagi. Terus di belakang tadi, ya itu cuma ngicipi saja. Astagfirullah. Ngicipi kok sak piring itu loh Pak. Lega. Karena puasa itu memang haknya Allah. Untukku, kata Allah. Puasa itu untukku. Yang tahu dia puasa benar atau tidak, niatnya seperti apa, Allah sama dia. Orang lain nggak bisa menilai. Secara kasat mata dia puasa, tapi secara hatinya dia nggak puasa, Allah yang tahu. Maka Allah Kanjeng Nabi matur, as-saumul junnatun. Puasa itu adalah menjadi tabirnya neraka. Yang kedua kawan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'at. Sedekah itu akan menghapus dosa. Wes, mantap ini Mbak Ayu ya. Sedekah menghapus dosa. Kok iso? Wah, jarine wong Surabaya begitu. Kok iso? Ya, bisa. Kalau diceritakan bagaimana Ustaz? Oh, bisa saja. Kata Kanjeng Nabi, kama yudfi'ul alma'u annar. Seperti halnya air itu mematikan api. Kalau ada kebakaran dimatikan sama air, jangan dimatikan sama BBM. Malah menjadi besar nanti. Kalau ada kebakaran dimatikan oleh air. Air diperumpamakan sedekah, api itu diperumpamakan dosa. Dosa kita bisa hilang dengan sedekah. Saya contohkan. Sedekah kepada tetangga. Tetangganya senang. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu ya sedekahnya hari ini. Ini Jumat berkah ya. Mohon maaf sekarang harinya Kemis. Oh iya, Kemis berkah ya Mbak Ayu ya. Iya, saya doakan Mbak Ayu semoga berkah. Allah memberikan sayang sama Mbak Ayu, keluarga sayang sama Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Baik-baik ya Ustaz. Baik-baik, wong dikasih sedekah. Betul. Masa dikasih sedekah? Kamu nanti tak doakan celaka. Enggak ada. Senang kok sedekah. Ya. Kalau kita mensedekahkan untuk teman-teman kita di kantor, Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu ya sedekahnya hari ini. Mbak Ayu bagus deh, cantik lagi Mbak Ayu. Seneng teman-teman. Iya betul. Tak doakan Mbak Ayu nanti dimaafkan seluruh dosa-dosanya. Masya Allah. Dari sedekah itu loh, berapa orang yang mendoakan. Masya Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semuanya, akan kukabulkan doamu. Ngono gak ake gogrok dosa-dosa kita. Belum kalau kita sedekah di masjid, ya keramiknya dipakai sholat. Ya Allah. Akhirnya kok nyaman sekali ya. Ternyata dia nyumbang sebagai donatur utama untuk bayar listriknya AC. Suatu misal, seneng sekali orang jamaah, ya Allah kok enak ini sholat di sini, seneng. Mudah-mudahan yang sedekah di masjid ini, yang menjadikan masjid ini tak doakan semuanya masuk surga. Sing ndongakno wong sak masjid. Loh, bagaimana tidak dikabulkan? Kalau kita sedekah untuk umat Islam akan mendoakan kita balik. Ya Allah, sedekah yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang lebih daripada yang saya terima ini. Senang yang diterima, yang menerima, dan yang memberi juga senang mendapatkan berkah dari sedekah itu. Jangan segan-segan untuk sedekah.
Tapi jangan hitung-hitungan juga Mbak Ayu ya. Ya. Hitung-hitungannya itu memang kalau di Al-Qur'an itu kalau sedekah 1 dibalas sama 10. Nanti dihitung lagi. 10 keluar 70. Tiap 70 satunya keluar 700. Ya. Aku sudah sedekah 10.000, pasti saya nanti akan dapat 1 juta suatu misal. Itu Allah kok matematis begitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa nanti. Alhamdulillah. Nggak dapat apa-apa. Ya kalau memang mau bersyukur sedekah itu ya sudah kita lepas begitu saja. Kita mengharap lepas. ya. Tidak mengharap. Kalau saya mencontohkan kepada kawan-kawan atau adik-adik yang mahasiswa itu, saya alhamdulillah ngaji sama anak-anak mahasiswa. Saya katakan kalau kita sedekah yang ikhlas itu seperti hanya kita buang kotoran begitu saja. Sudah. Buang kotorannya tidak di WC, di kloset tidak. Kalau itu kan kelihatan. Jangan dibayangkan Mbak Ayu ya. Kita di sungai yang deras sudah. Kita buang kotoran langsung hilang. Apapun makanan yang tadi malam kita nggak akan ingat. Apapun yang kita keluarkan, yang kita untuk sedekah, kita tidak akan melihat impact-nya apa nanti kepada saya. Walaupun Allah sudah menjanjikan. Nggak usah hitung-hitungan lah sama Allah. Allah tidak perhitungan sama kita kok ya. Termasuk merasakan kelegaan begitu Pak Ustadz? Betul Mbak Ayu. Maka sedekah itu seperti hanya kita buang kotoran gitu saja, biar kita tidak ingat-ingat yang kita keluarkan apa. Lego, makplong. Nah, itu loh kadang kan begitu ya Ustadz ya. Makplong. Oh ternyata begini ya sedekah itu ya. Nah, itu termasuk abwabul khair. Sedekah. Ayo kita budayakan. Dan alhamdulillah sudah banyak kawan-kawan yang mulai merintis sedekah-sedekah. Diawali dengan Jumat berkah. Betul. Saya senang itu ya. Di mana-mana banyak nasi, bukan berarti dibuang-buang tapi diberikan ya. Senang sekali. Kawan-kawan yang membutuhkan ayo kita bantu. Yang ketiga, wassalatul rajul fil jawfil layali. Kalau kita terjemahkan bahasa bebasnya tahajud. Insyaallah. Tahajud itu berkali-kali, berapa kali di meja panasnya dialog fajar, meja berkahnya dialog fajar ini ya. Kok meja panas loh Mbak Ayu. Meja berkahnya dialog fajar ini dibahas. Tahajud ini berkali-kali. Itu nuturi para guru-guru kita setidaknya dan juga para kawan-kawan. Anda semuanya boleh memiliki mimpi. Anda semuanya boleh memiliki problem yang diberikan oleh Allah semuanya. Tahajudlah. Pecahkan dengan tahajud, curhatkan sama Allah dengan tahajud. Saya itu kalau merintih kepada Allah rasanya malu kalau saya hanya merintih secara pribadi. Saya merintihkan anak-anak saya merintihkan yang ngaji-ngaji dengan saya. Ayo didoakan bersama-sama. Ya, didoakan bersama-sama. Mohon maaf, saya itu berhusnudzon, saya bisa seperti ini, itu gara-gara doa orang tua kok. Orang-orang yang terdahulu. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bertahajud, bermunajat kepada Allah, terus keturunan kita nanti dapat apa? Nggak dapat apa-apa tentunya nanti. Maka kawan, ayo di tengah-tengah malam, di sepertiga malam terakhir, kita bermunajat kepada Allah. Itu kebutuhan kita murni, bukan Allah, bukan. Kebutuhan kita murni. Dan Kanjeng Nabi matur lagi setelah seperti itu, tatajafa junubuhum anil madai al-ilah. Seperti hanya dikatakan di Al-Quran. Tahajud, dan tahajud. Lalu Kanjeng Nabi matur bahwasanya itu semua kulluhum bimalaiki dzalika kullihi qultu bala ya Rasulullah. Apakah kamu mau tak kabarkan semuanya dari pintu-pintu kebaikan dan yang membuat masuk surga dan neraka? Beliau biar semakin kepo Mbak, kita bahas di lain kesempatan ya. Boleh, Beliau memegang lisan Kanjeng Nabi. Fa'akhadati bil lisani, Kanjeng Nabi matur, inilah keseluruhan itu terangkum dalam lisan ini. Bagaimana lisan itu dijaga, bagaimana lisan itu bisa bermanfaat. Ayo sama-sama kita jaga yang diberikan oleh Allah itu yang sangatlah tajam ya, tajam lisan itu. Maka Kanjeng Nabi matur, fa akhadha bilisani. Lisan ini loh. Itu kulluhum yang kita diskusikan 15 menit yang lalu itu, kata Kanjeng Nabi, kulluhum qultu ya bala ya Rasulullah fa akhadhati bil lisan. Mudah-mudahan Allah terus membuat kita semakin lama semakin baik. Amin, perilaku kita baik, tingkah laku kita baik. Amin, ya Allah. Seperti hanya dikatakan Kanjeng Nabi,
dalam hadis-hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Terima amin, kasih ya Mbak rabbal Ayu Sama-sama, atas kesempatan Ustaz kepada Toha. saya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah semoga bermanfaat. Amin. Demikian amin, juga saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.